warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perasaan orang-orang beriman bercampur antara sedih dan gembira. Bercampur antara haru dan senang. Sedih, menangis orang-orang beriman, meneteskan air mata karena mereka telah ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia. Kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang siangnya kita berpuasa, menghapuskan dosa-dosa kita. Malamnya Qiyamul Lail juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu maka lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Satu hal yang pasti bagi kita, tak ada yang dapat menjamin kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan pada tahun yang akan datang. Berapa banyak orang-orang yang ingin hidup sampai saat sekarang ini, tapi mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah di alam baqa, di alam barzakh. Mungkin ada di antara keluarga kita, ada di antara orang tua kita, ada di antara kerabat-kerabat kita, kawan karib kita, tetangga-tetangga kita. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita datang ke rumah Allah. Hari ini kita berkumpul. Kita agungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Yang selama ini mungkin kita merasa kita yang paling besar. Mungkin selama ini kita merasa kita yang hebat, kita merasa sombong. Hari ini yang kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang agung hanya Allah, yang besar hanya Allah. Selain daripada Allah, semua adalah kecil, semua adalah makhluk, tak bisa berbuat apa-apa atas izin daripada Allah taala. Maka rasa syukur kita kepada Allah. Sekarang kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, datang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu dia syukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, syukur untuk dirinya sendiri. Allah tak butuh dengan syukur kita. Allah tak butuh pujian kita. Allah Ta'ala tak butuh dengan ibadah kita. Fa innallaha ghaniyyun hamid.
Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Tak butuh Allah Taala kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Orang yang kufur, Allah tak butuh kepada dia, tak butuh kepada hartanya, tak butuh kepada pangkat dan jabatannya, tak butuh kepada kebunnya. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Kita datang kepada Allah Ta'ala, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat tersebut, dan jika kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di dunia ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan, mungkin kita bisa minta kepada kedua orang tua kita, bisa kita minta kepada paman kita, karib kerabat kita. Tapi nanti datang suatu masa yang semua mereka tak bisa lagi menolong kita, semua mereka lari daripada kita. Dulu tak bisa berpisah dengan kita, dulu sangat rindu kepada kita, sayang kepada kita. Tapi akan datang masanya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Setiap kita lari, istrinya lari dari suaminya, anaknya lari daripada ibunya, setiap orang lari. Mengapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua kita akan menghadapi urusan yang sangat besar. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Semua kita sangat gelisah, tapi ada satu makhluk Allah, ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada kita, yang setiap orang ketika itu memikirkan dirinya sendiri, nafsi nafsi, nafsi nafsi, nafsi nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing, tak bisa menolong. Tapi ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu cinta kepada kita. Apa yang beliau ucapkan? Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Ya Allah, umatku ya Allah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia difikirkan kita, bukan hanya di dunia dia sayang kepada kita, tapi sampai nanti di akhirat sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tatkala semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, semua orang memikirkan dirinya masing-masing selamat atau tidak, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan kita. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan Ramadan, maksud tujuan ibadah puasa adalah menjadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Karena manusia mulia bukan karena harta. Manusia mulia bukan karena pangkat dan jabatan. Allah Ta'ala tak melihat rupamu, Allah tak melihat harta bendamu, Allah Ta'ala tak melihat jabatanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mendidik kita, Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada rasa takwa, kalau ada sudah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita menjalankan perintah Allah, mudah bagi kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dihadapkan oleh permasalahan, dihadapkan oleh seorang wanita yang bangsawan lagi cantik, menggoda dia, mengajak dia berzina, apa kata orang yang takut kepada Allah? Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah.
Seorang laki-laki ketika diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi rupawan, yang bangsawan, apa kata laki-laki yang takut kepada Allah? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Rasa takwa tadi menghindarkan diri dia dari berzina. Kalau sudah ada rasa takwa, dia tidak akan menzalimi orang lain. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana basiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Ketika seseorang ingin menzalimi dia, orang ingin membunuh dia, maka dia katakan, aku tak akan menzalimi kamu, aku tidak akan membunuh kamu. Karena apa? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut menghindarkan dia dari berbuat zalim. Kalau sudah ada rasa takut oleh suami yang bertakwa, suami yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan menganiaya keluarganya. Dia tidak akan menganiaya, menyia-nyiakan anak istrinya. Kalau istri sudah ada rasa takut kepada Allah, sudah ada rasa takwa kepada Allah, maka seorang istri tidak akan menyakiti suaminya. Kalau anak juga sudah ada rasa takut kepada Allah, ada takwa kepada Allah, maka anak yang bertakwa tadi, dia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau pemerintah sudah ada rasa takut kepada Allah, maka pemerintah tidak akan menzalimi rakyatnya. Dan rakyat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rakyat tersebut akan taat kepada pemimpinnya. Maka rasa takut yang hendaknya kita bina di dalam hati kita. Maka Ramadan mendidik kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang sudah takut kepada Allah, lalu ditahannya hawa nafsunya, kalau takut kepada Allah, dia tidak akan menuruti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Memang perintah Allah tak sesuai dengan nafsu. Allah perintahkan kita puasa, nafsu kita ingin makan. Allah perintahkan kita sholat subuh, enaknya tidur, nafsu kita ingin tidur. Allah perintahkan kita ke masjid, nafsu kita tidak ingin. Allah perintahkan kita berzakat, nafsu kita tidak ingin. Allah perintahkan kita berhaji, nafsu kita tidak ingin. Maka orang yang mampu menahan hawa nafsunya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah baginya. Maka Ramadan mendidik kita bagaimana kita menahan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kita jaga lidah kita ketika Ramadan, kita jaga mata kita ketika Ramadan, kita jaga telinga kita jaga anggota badan kita ketika Ramadan. Orang ke masjid, kita jaga sholat kita qiyamul lail pada malam hari, kita berinfak dan sedekah. Mana anak yatim, mana fakir miskin ketika Ramadan, mudah. Oleh karena itu mendidik menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu bagaimana rasa takwa kita bina, kita pupuk, kita jaga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rasa takwa ada dalam kampung kita, masyarakat yang bertakwa kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya satu kampung penduduk beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit, dari bawah bumi. Susah hidup kita, banyak masalah kita, dengan takwa yang ada dalam hati kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Susah hidup kita, dengan takwa yang ada dalam hati kita, Allah berikan kita rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bagaimana? Dengan takwa kepada Allah. Banyak masalah-masalah kita, dengan takwa dalam hati kita, Allah akan carikan solusi-solusi dalam setiap masalah-masalah kita. Orang bertakwa bukan berarti tak punya masalah.
Orang bertakwa bukan berarti tak punya problematika dalam kehidupannya, banyak masalahnya, banyak problemnya, tapi dengan takwa dia kepada Allah, dengan takutnya kepada Allah, Allah bantu dalam segala urusannya, Allah bantu dalam setiap masalahnya, Allah bantu dalam rezekinya, Allah bantu dalam keluarganya, Allah berkahkan rezekinya karena takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa ada dalam diri kita, banyak salah silap kita. Manusia tak luput dari salah silap. Manusia pasti dia bersalah. Namanya manusia, pasti dia berbuat salah dan khilaf. Dengan takwa yang ada dalam hatinya, takut yang ada dalam dirinya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah berikan dia pahala-pahala karena dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu Ramadan mendidik kita bagaimana menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang takut kepada Allah, hamba yang senantiasa merasa saya diawasi oleh Allah, saya dilihat oleh Allah. Tak ada orang yang nampak kita ketika kita dalam kamar, tak ada orang yang menampak kita ketika kita bersendirian, tapi rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah, kita merasa Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya, Allah mengawasi saya, Allah selalu memperhatikan saya. Maka takwa ini yang hendaknya terus kita bawa sampai akhir hidup kita, terus kita bawa sampai akhir hidup kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bina hablum minallah kita, sudah kita bina hablum minallah kita sholat berjamaah di masjid, kita membayar zakat fitrah, kita bayar zakat mal kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita berpuasa, kita qiyamul lail, maka itu semua akan hilang apabila tidak kita hubung dengan hablum minan nas. Tidak terhubung dengan hablum minan nas. Banyak solat kita, banyak puasa kita, banyak zakat kita, banyak baca Quran kita, banyak infak sedekah kita, tetapi tatkala kita bermusuhan, tatkala kita ada dendam, tatkala kita memutuskan tali silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyah jurakahu, mendiamkan saudara muslimnya fawqa thalathi layalin, selama 3 hari. Tidak halal, tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sia rasanya ibadah kita kalau kita masih ada dendam. Oleh karena itu, hari ini bagaimana jangan sampai ada di antara kita ada dendam. Hari ini jangan sampai di dalam hati kita masih ada permusuhan. Tu'radul a'mal fi kulli yaumin khamis wa itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diangkat amal-amal kita setiap hari Kamis dan hari Senin. Fa yaghfirullah azza wa jalla, Allah Ta'ala akan ampunkan pada hari itu semua hamba-hambanya, la yusyriku bi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah. Diangkat amal kita, dihadapkan amal kita kepada Allah, maka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampunkan mereka, kecuali illa bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali yang tak diampuni oleh Allah, satu orang yang menyekutukan Allah, yang kedua orang yang masih ada dendam dengan saudaranya, orang yang masih ada permusuhan dengan saudaranya, orang yang masih memutuskan silaturahim dengan saudaranya, maka orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Ta'ala hatta yasqalaha, sampai mereka berdamai, sampai mereka akur, sampai mereka tegur sapa, sampai mereka ikhlas mengikhlaskan, sampai mereka minta izinnya, sampai mereka minta maaf, barulah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sekarang rasa dalam hati kita dengan saudara kita, terlebih kepada orang tua kita, jangan sampai mereka pergi dalam keadaan masih ada dendam kepada kita. Silaturahim kepada kedua orang tua kita, beruntung yang masih hidup orang tuanya, maka datang kepada mereka, cium tangan mereka, peluk mereka,
Minta maaf kepada mereka. Suami istri begitu juga. Tidak ada sengketa di akhirat yang paling banyak, melainkan sengketa suami dengan istrinya. Oleh karena itu, saling ikhlas mengikhlaskan, saling maaf-maafkan, saling minta izinnya. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, jiran tetangga kita. Jangan sampai yang jauh kita datangi, yang jauh kita datang, kita minta maaf. Tetapi ada tetangga samping kiri kita, tak pernah kita datang kepada rumahnya, tak pernah kita datang ke rumahnya. Oleh karena itu, bagaimana tetangga-tetangga kita datangi, minta izin, minta maafnya, supaya amal-amal ibadah kita diangkat oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jumat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semua amal-amal itu berat rasanya, dan ada yang lebih berat, yaitu kita istiqomah di dalam amal-amal soleh. Istiqomah di dalam amal-amal soleh. Apakah bisa kita istiqomah sampai akhir hayat kita? Ini yang hendaknya kita jaga. Sudah dibiasakan sholat ke masjid, sudah dibiasakan baca Al-Quran, sudah dibiasakan amal-amal soleh, maka istiqomah sampai akhir hayat kita. Orang yang istiqomah, maka malaikat akan datang ketika sakratul mautnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami, mereka mentaati Allah, lalu mereka istiqomah dengan mentaati Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang ketika sakratul maut. Sakratul maut malaikat datang, malaikat akan talqinkan kepada dia la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam ucapan la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, engkau mati dalam keadaan la ilaha illallah. Nanti dalam kubur akan selamat, nanti di mahsyar selamat, di mizan selamat, di sirat selamat. Wa absyiru bil jannah. Ini tempat kamu di surga. Malaikat akan berikan kabar gembira kepada dia ketika sakratul maut bagi orang yang istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih dengan apa yang kau tinggalkan. Allah jaga keluargamu, Allah jaga anak-anakmu, Allah jaga harta bendamu, Allah jaga semuanya. La takhafu, jangan takut di masa yang akan datang, kubur dan seterusnya. Wala tahzanu, jangan sedih dengan apa yang ditinggalkan. Semuanya Allah taala yang menjaganya. Wa basyiru bil jannah, ini tempat kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan bagi kamu ketika kamu istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita selama Ramadan, mungkin kita sedikit lalai, tidak mengisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari ampunan Allah. Jangan merasa saya sudah banyak dosa, saya sudah banyak maksiat, saya sudah banyak mengingkar kepada Allah, lalu kita bertambah keingkaran. Tidak, tapi rahmat Allah, ampunan Allah begitu luas. Seberapa besar dosa kita, sebanyak apa dosa kita, rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu ampunan Allah ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah, bertaubat dalam hati, menyesal dengan dosa tersebut, tidak mengulangi dosa tersebut, dan kita iringi dengan istighfar, minta ampun dan beramal soleh kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut Allah ampunkan kita dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita habis ini kita bermusafahah, kita bersalaman dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, dengan wajah yang tersenyum. Kita saling maaf-maafkan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizil amin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlasin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتوكل وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك أشرف العباد أصحاب الرب والعجب وإمام طيبة والأرض وترجمان لسان أهل الكرام ومن العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد وارض اللهم عنه الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunlah dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wajal jannata mathwahum Allahumma jal quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal quburahum hufratan min hufarin niran terangilah kubur mereka ya Allah ampuni dosa-dosa mereka ya Allah jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah jangan engkau jadikan kubur mereka jurang-jurang nerakamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim orang-orang tua kami yang masih hidup ya Allah engkau jaga mereka ya Allah engkau sehatkan mereka ya Allah engkau ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah engkau mudahkan urusan-urusan mereka ya Allah mungkin ada utang mereka selesaikan hutang-hutang mereka ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunlah kedua orang tua kami ya Allah mungkin mereka pernah mencari dari rezeki yang haram maka engkau halalkan ya Allah mungkin banyak mereka meninggalkan perintah-perintahmu ya Allah demi menafkahi kami anak-anaknya ya Allah maka ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min buldanina 'amah Rabbana hab lana minas salihin ya Allah anugerahkanlah kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah anugerahkan kami kepada anak-anak ya Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah anak-anak yang taat kepadamu ya Allah anak-anak yang soleh solehah ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka
antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami ya Allah, terimalah ibadah salat kami ya Allah, terimalah qiyamul lail kami ya Allah, terimalah infak sedekah kami ya Allah, terimalah zikir baca Quran kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.